Mbah, saya putunya Simbah. Saya cucunya Simbah. Kalian mau apa datang ke sini? Kalian merusak suasanaku. Mbah, saya ini Jali, Mbah. Simbah harusnya nggak di sini, Mbah. Simbah ini kan orang yang sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Bum 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 bum. Bum. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itu doa saya. Mohon maaf dari kemarin kita udah berapa hari ini nggak tayang karena memang ini kebentur dari saya ini ada manggung juga dengan teman-teman. Karena memang ada beberapa subscriber yang ada di Pekalongan ini menginginkan kita ini manggung di situ gitu kan. Nah, buat kota-kota lain, monggo silakan. Kalau di Malang ini ternyata ada banyak orang, misalkan nih, atau di mana nih di Jember ada berapa orang segala macam, monggo silakan bikin event nanti kita datang gitu. Silakan. Kita juga udah punya rencana seperti itu. Kalau memang di kota mana terus banyak orang, kita mungkin bisa calling cafe yang dimana bisa mencakup banyak orang. Nanti kita bisa konser sekalian di situ, sekalian podcast live ketemu sama kalian semuanya gitu. Dan yang belum mau save nomor saya, silakan save nomor saya 0858 704 33336. Nomor ini hanya untuk kita ini saling komunikasi dan mengirim cerita. Tapi untuk soal merchandise, kaos, t-shirt, ini langsung kirim ke nomor ini. Nah, ini nomornya ada di sini. Ini kalau mau bertanya tentang soal kaos ke nomor ini. Nih, ini nomornya ada di sini nih. Nah, ini. Nomornya beda sama yang tadi, oke? Sekali lagi, nomornya beda sama yang tadi, nomor yang saya ya. Ini untuk yang nomor kaos. Oke, udah absen semuanya dari kota mana segala macam deh. Ini ada kiriman cerita dari salah satu subscriber. Di mana ceritanya ini memang belum pernah dikupas karena ini berhubungan dengan sebuah pusaka, yaitu dalam bentuk keris. Ada satu keluarga, ini turun-temurun, terahnya ini turun-temurun dari eyang buyutnya. Ini meninggal terus diwariskan lagi, ini meninggal diwariskan lagi, hingga pusaka tersebut ini sampai keluarga yang sekarang. Pada suatu hari, keluarga yang menjaga pusaka itu ini lalai. Keluarga yang terbaru ya, keluarga yang turun-temurun ini yang terakhir ini, mereka ini lalai menjaga pusaka tersebut. Hingga pada akhirnya pusaka tersebut hilang. Dan ini mengakibatkan bencana di satu kampung. Bencana sampai satu kampung. Dan di kampung tersebut ini satu persatu ini udah mulai banyak yang meninggal. Sanggupkah keluarga tersebut menghentikan ancaman pembunuhan goib yang menyerang satu kampung tersebut? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya. Ada di antara kita, mereka ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Seperti biasa, nama tempat toko disamarkan untuk keamanan bersama. Di sini ada seseorang perempuan. Kita sebut saja namanya Putri, usianya 16 tahun. Putri ini hidup dengan bapak ibunya. Putri anak satu-satunya dari keluarga tersebut. Kita sebut saja bapaknya Putri, ini namanya Pak Jali, usianya 45 tahun. Dan istrinya, ibunya Putri, kita sebut saja namanya Bu Titin. Yang Bu Titin ini setiap harinya, dia ini jualan warung di depan rumah. Nah, Putri sendiri dengan usia 16 tahun, setelah lulus SMP, dia ini tidak melanjutkan lagi. Karena pada saat itu pendidikan benar-benar mahal. Dan Putri ini membantu ibunya kerja di warung. Warungnya ini ada di depan rumah, warung makan. Putri sendiri mempunyai pacar. Kita sebut saja namanya Herman. Ketemunya Herman, ini setiap Putri ini nganter ibunya belanja ke pasar. Karena Herman sendiri ini sering membantu saudaranya ini jualan di pasar. Disitulah ketemulah sama Putri. Kenalanlah sama Putri. Hingga pada akhirnya Herman ini dekat dengan Putri. Di sisi lain, ini ada seorang dukun. Rumahnya ini nggak jauh dari rumah Putri. Kita sebut saja dukun ini namanya Mbah Rois. Nah, Mbah Rois ini beda dengan Pak Jali, bapaknya Putri. Sama-sama dukun, bedanya di sini Mbah Rois ini sering pamer ilmu. Suatu misal, di depan rumah siang-siang dia ini menusukkan benda-benda tajam di tubuhnya. Hingga pada akhirnya banyak warga yang lihat. Ini membuat sebuah tontonan akhirnya. Mbah Rois sering pamer seperti ini. Ilmu kekebalan, bahkan ilmu-ilmu hitam yang lainnya. Nah, pada suatu hari Pak Jali dari pasar sama Putri boncengan naik sepeda ontel. Lagi belanja, mereka berdua ini lagi belanja untuk ibunya. Ibunya ini kan jualan warung, ya kan? Mereka ini lagi naik sepeda ontel.
arah mau pulang. Nah, pada saat itu mereka ini belum sampai rumah, tiba-tiba ada seseorang dengan gugup. Ini dia memberhentikan sepeda yang dikayu oleh Pak Jali. Pak Jali, sebentar Pak, berhenti Pak. Pak Jali bingung, ada apa Mas, ada apa? Pak, ponakan saya kesurupan Pak. Pak, tolong Pak, ponakan saya kesurupan. Tolongin saya Pak. Yowes, saya kaget loh. Tak kirain kenapa-napa. Yaudah, saya ke rumah kamu. Nah, pada akhirnya Pak Jali menuju ke rumah orang tersebut. Dan ternyata pada saat Pak Jali ke rumah tersebut, ini sudah ada Mbah Rois. Ternyata satu keluarga tadi ini keluar minta bantuan, sama-sama minta bantuan, siapa duluan yang ketemu, pokoknya biar langsung tertolong. Nah, ternyata ketika Pak Jali ini sampai rumah tersebut, ternyata sudah ada Mbah Rois, sudah nanganin. Mbah Rois ini yang saya bilang tadi, orangnya cara ngomongnya ini nyablak. Orangnya ini bener-bener apa ya? Ya suka pamer. Cara dia ngatasin orang, cara dia bener-bener nyembuhin orang, cara dia bener-bener menolong orang segala macam. Mbah Rois ini kayak orang yang aku harus kelihatan. Orang harus bisa ngelihat aku kalau aku ini sakti. Mbah Rois orangnya seperti itu. Hingga pada akhirnya ketika Pak Jali sampai di situ, Pak Jali bingung. Loh, udah ada Mbah Rois yang memang usianya Mbah Rois ini sudah 65 tahun. Di atas dari Pak Jali. Pada akhirnya Pak Jali dan Putri ini hanya melihat kalau Mbah Rois sedang menangani pasien tersebut. Nah, pada saat itu ada beberapa keluarganya yang nungguin di kamar juga. Mbah Rois ini mengeluarkan jampi-jampinya. Mbah Rois ini benar-benar berkelomat kamit. Dia membaca mantra-mantra untuk menyembuhkan pasien tersebut. Mantra-mantra kejawen dibacanya. Mbah Rois seperti itu. Kurang lebih sekitar setengah jam. Tiba-tiba ruangan ini tiba-tiba oksigen ini mulai menipis. Yang kalau dipikir secara nalar ini nggak masuk akal. Karena apa? Pada saat itu ini siang kondisinya, jendela-jendela kamar ini udah dibuka, pintu juga udah dibuka. Tapi tiba-tiba di dalam ruangan tersebut ini sesek untuk nafas ini susah. Ada yang nggak beres nih. Nah, Putri di sini sekali lagi saya menjelaskan kalau Putri ini sebenarnya dia udah peka dari lahir. Putri ini bisa ngerasain hal yang nggak wajar ini. Pada saat itu, ini Putri melihat ada angin berhembus dari luar. Tapi anehnya, dia ini angin tersebut ini kayak nggak bisa menembus masuk ke dalam. Putri udah ngeliat nih ada daun-daun bergoyang. Dari dalam ini kelihatan ada pohon-pohon yang bergoyang. Tapi angin tersebut ini nggak sampai ke dalam. Ini ada apa? Putri ngerasain hal itu. Berjalan waktu sudah. Di sini Mbah Rois membaca mantra terus menerus. Dan pada akhirnya Mbah Rois saat membaca mantra ini melihat ada Jali. Ada Pak Jali. Jal, arep melu toh? Kowe arep nggarap apa piye? Kamu mau yang nyelesain ini apa gimana? Pak Jali bilang, mboten usah Pak, Bapak mawon. Yo siapa tahu kamu ini mau tanda ikut juga loh ini, nyembuhin pasien ini. Siapa tahu, kamu ilmunya loh dimanfaatkan yang bener toh. Iya Pak, tapi kan sudah ada Bapak. Alah, coba kamu yang urus. Nah, orang tuanya perempuan tersebut yang lagi kesurupan ini tiba-tiba ikut ngomong juga sama Pak Jali. Ayolah Pak Jali, Mbah, Pak, tolonglah bantuin. Ini gimana caranya biar anak saya ini sembuh. Pak Jali ini tatap-tatapan hingga pada akhirnya Mbah Rois ini ngomong, udah ada Jali kok. Ya udah saya pamit dulu. Tiba-tiba Mbah Rois pamit. Yang awalnya lagi ditanganin Mbah Rois ini kayak Mbah Rois ini udah ada Jali ini. Padahal pasien ini belum sembuh total. Mbah Rois ini kayak nggak seneng dengan kedatangannya si Jali. Hingga pada akhirnya Mbah Rois pamit sama keluarga. Ya udah, saya pamit dulu. Ini udah ada Jali kok. Enggak Mbah, tapi ini anak saya gimana? Udah ada Jali itu kok. Mbah Rois pulang. Pada saat itu Pak Jali ini bingung karena dari awal sudah diatasin Mbah Rois. Pak Jali juga nggak bisa mengekang Mbah Rois harus tetap di situ, nggak bisa. Hingga pada akhirnya di sini Pak Jali dan Putri ini saling tatap-tatapan. Piye Nduk? Ya terserah Bapak. Putri manut sama Bapak. Ya wis, kamu di sini ya. Coba Bapak tak mendekat ke kasur, tak mendekat ke tempat tidur. Nah, pada saat itu Putri nungguin itu. Di depan bapaknya sedang ngobatin. Bapaknya mulai berdoa, membaca sesuatu hal apa yang memang menurut keyakinan bapaknya ini bisa untuk menyembuhkan. Pada saat itu pasien ini benar-benar gak bisa ditenangkan. Mau apa kalian? Mau apa kalian? Kalian ini siapa? Pak Jali di sini ini ngobrol pelan-pelan. Mbah, saya putunya Simbah. Saya cucunya Simbah. Kalian mau apa datang ke sini? Kalian merusak suasanaku. Mbah,
Saya ini Jali, Mbah. Simbah harusnya nggak di sini, Mbah. Simbah ini kan orang yang sakti, orang yang lebih, orang yang benar-benar bisa. Tempatnya Simbah nggak di sini. Ini anak baik. Keluarganya ini sangat sayang. Kalau Simbah ada di sini, kasihan keluarganya. Ibu bapaknya nangis terus. Kamu siapa? Ini Pak Jali memegang jempol kaki perempuan tersebut sambil membaca mantra. Dan pada saat itu Putri ini tepat ada di belakang bapaknya. Tepat belakangnya Pak Jali, persis Putri. Putri ini berdiri. Semua orang mata tertuju ini ke proses lagi penyembuhan. Tapi anehnya Putri ini gak memperhatikan. Putri ini gak memperhatikan ke pasien. Putri ketakutan sendiri. Jadi dia kayak ngerasa ini di sini sesek banget nafasnya. Putri sendiri ini kayak pengen keluar dari ruangan itu, pengen keluar dari kamar itu. Nah, saat Putri ini mau keluar, Putri kaget. Putri melihat ini ada nenek-nenek yang usianya ini sudah 100 tahun lebih. Ini berada di pojok dengan rambut yang sudah mulai arang, tubuhnya ini tidak lebat dan berwarna putih. Mukanya ini benar-benar kirut, banyak kerutan di wajah. Yang gimana sih nenek-nenek usia 100 tahun lebih dengan memegang tongkat. Ini berada di pojokan. Putri melihat dengan jelas. Nah, pada saat itu Putri akhirnya mengurungkan untuk keluar. Putri tetap di situ dengan menundukkan wajah. Dan gak lama kemudian akhirnya nenek-nenek tua tadi ini bisa berhasil keluar dari tubuh pasien tersebut. Setelah keluar dan pasien tersebut langsung tergeletak. Udah tergeletak, tertidur. Nah, pada saat itu juga Pak Jali ini ngomong sama bapak ibunya. Pak, Bu, ini anak ibu, putri ibu ini udah tenang. Nah, biarkan dia istirahat dulu di antara KC. Nanti kalau ada apa-apa ke rumah saya. Lelah dia pasti, karena energi yang masuk ini benar-benar besar, kata Pak Jali. Ibu bapaknya pun mengiyakan. Iya Pak Jali, nanti kalau ada apa-apa, Pak Jali gak apa-apa kan kalau saya panggil? Gak apa-apa, saya ada di rumah kok. Paling saya bantuin istri, kalau enggak saya paling motong-motong kayu di belakang rumah. Ya udah saya pamit dulu, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Jali. Ini Pak Jali ada buat Pak Jali. Nggak usah. Udah. Ya, saya pulang dulu. Akhirnya Pak Jali pulang. Di dalam perjalanan menuju pulang ke rumah, Putri ini ngomong sama Pak Jali. Bapak, Yondo, ono apa toh, Nduk? Sambil ngayuh sepeda. Putri tadi ngelihat loh Pak. Bapak ngerasain gak sih Pak? Kalau ada yang keluar dari tubuhnya pasien itu, perempuan itu Pak, ini keluar, terus dia ini berada di pojokan Pak. Bapak lihat gak Pak? Orangnya kayak apa? Coba, pas gak sama yang dilihat Bapak? Orangnya ini tua Pak, rambutnya udah mulai jarang dan banyak uban Pak. Dan orang itu seorang perempuan yang memang usianya ini udah ratusan tahun lebih Pak, dengan menggunakan kebaya warna kuning Pak. Di sini Pak Jali yang lagi ngayuh sepeda tiba-tiba ngerem mendadak. Sat. Kamu bener Dok? Lihat perempuan tua, nenek-nenek, kamu lihat di pojokan, terus pakai kebaya kuning, kamu bener itu lihatnya seperti itu? Iya Pak, Putri lihat dengan jelas. Nenek-nenek itu malah kayak nggak suka dengan kedatangannya kita ini, nggak suka Pak. Ya wes, mudah-mudahan nggak ada apa-apa dengan pasien tersebut, dengan anak tersebut. Wes, yuk pulang, kita lanjut yuk. Nggih Pak, tapi Putri masih ketakutan. Ini setelah sampai rumah, belanjaan ini diturunin. Putri juga ngomong sama ibunya. Bu, tahu Bu, tadi ada kesurupan juga Bu di rumah warga sini Bu. Bapak sama Putri ini sempat berhenti Bu, menyaksikan Bu. Dan Putri lihat kok ada nenek-nenek di pojokan Bu. Ibunya langsung ngomong, ngelantur kamu, wis bantuin ibu. Ibu habis ini banyak pesanan makanan juga kok. Oh ibu, bentar Bu, tak ganti baju dulu. Putri ganti baju dan langsung membantu ibunya. Singkat cerita, ini berjalan mungkin kurang lebih 2 jam. Belum 2 jamnya ini belum penuh, belum ada 2 jam. Pada saat itu, ya, Pak Jali ini sedang belah-belah kayu di belakang. Lagi natain kayu, nanti diikat, nanti dijual. Ibunya juga sedang di warung. Putri juga sedang di warung. Tiba-tiba segerombolan orang ini datang. Segerombolan orang datang dengan membawa balok. Dari salah satu gerombolan tersebut ini ada pemimpinnya. Woi Jali, keluar kamu.
kamu sudah membuat masyarakat di sini, warga di sini, ini jadi korban. Pak Jali bingung. Pada saat itu Pak Jali mendengar seperti itu, Pak Jali langsung ke depan. Ada apa ini? Ada apa ini? Kok manggil-manggil nama saya? Kamu tahu nggak? Ini warga sudah saya datangkan ke rumah kamu. Kamu tahu nggak? Perempuan yang kamu tolong tadi, ini kondisinya sudah tidak ada nyawanya, alias meninggal. Pak Jali bingung. Loh, kok bisa? Kok bisa meninggal? Loh, kita ini yang nggak mau tahu. Kamu yang ngobatin kok. Wah, warga langsung pada teriak-teriak. Udah Pak, bakar aja rumah Pak Jali Pak. Bakar aja Pak, bakar yuk, kita bakar yuk. Ayo warga kita bakar yuk. Nah, banyak warga yang mau langsung membakar rumahnya Pak Jali. Istrinya Pak Jali ini sampai keluar. Ini ada apa Pak? Bapak juga nggak tahu Bu. Tadi Bapak udah sempet nolong sebisa Bapak, tapi ini masyarakat malah kesini. Dan katanya orang yang Bapak tolongin ini meninggal Bu. Nah, Bapak sih seperti itu terus mainnya. Dikit-dikit kayak dukun, dikit-dikit kayak dukun. Akhirnya kayak gini Pak imbasnya. Sabar Bu, sabar Bu, sabar. Bapak gak ada niat yang seperti itu Bu. Demi Allah Bapak ini gak pernah yang namanya bikin sakit hati orang, balas dendam ke orang yang gimana, gak pernah. Bapak seperti ini hanya Bapak pengen nolong sesama Bu. Warga-warga udah gak pada terima nih. Oh udah bakar aja, bakar. Udah ngumpul di depan rumah. Dan gak lama kemudian ini Mbah Rois datang dengan Pak RT. Santai sebentar, santai. Gak usah pada main hakim sendiri. Jangan pernah menyalahkan orang. Paham kalian? Emang kalian ada buktinya? Gak ada kan? Iya Pak, tapi memang yang terakhir ini, yang megang ini Pak Jali Pak. Kalian gak percaya takdir. Ini kalau takdirnya sudah meninggal, Lembok mau yang mau nanganin ini orang banyak, ya gak bakalan bisa. Meninggal ya meninggal aja. Dan pada akhirnya warga dibubarkan oleh Pak RT dan Mbak Rois. Bubar kalian, bubar. Warga pada bubar. Pada saat itu juga istrinya Pak Jali, Bu Titin, ibunya Putri, ini tiba-tiba langsung berantem sama Pak Jali. Pak, ibu itu malu yang kayak gini-gini Pak. Yang ada, warung ibu ini malah gak laku. Kalau Bapak terus-terusan seperti ini berlaku seperti dukun. Bu, sabar Bu. Kalau Bapak ini mau disebut dukun, mau disebut orang pinter, mau disebut apa, itu terserah asumsi orang Bu. Bapak di sini hanya bisa membantu. Pak, Bapak ini membantu, tapi kalau ternyata memakan korban, apa itu juga namanya membantu? Bu, Putri lihat sendiri Bu, kondisinya seperti apa di sana. Dan Bapak ini diberhentikan. Bapak nggak ada niat mau ke rumah itu, nggak ada niat seperti itu Bu. Bapak ini dari pasar belanjain ibu kok, diberhentikan di tengah jalan. Bapak disuruh untuk mengobati orang kesurupan. Masa iya Bapaknya tinggal diam? Di situ juga sudah ada Mbak Rois kok Bu. Alah Bapak biasa alasan. Ya udah, biar orang minta tolong sama Mbak Rois. Bapak ini gak usah sok-sokan pahlawan. Nah, dengan adanya seperti itu, akhirnya Pak Jali ini tidak dipercaya oleh warga. Banyak warga ini yang kesal terhadap Pak Jali. Karena ditolong Pak Jali, ini jadi orang ini meninggal. Orang kesurupan ditolong Pak Jali ini jadi meninggal. Ini yang membuat warga yang awalnya percaya sama Pak Jali, ini sama sekali udah mulai nggak percaya, udah nggak sama sekali percaya. Bahkan ketika ada apa-apa, warga sakit, warga ini mau bikin hajatan atau segala macam, ini lebih sering datangnya ke Mbah Rois ketimbang ke Pak Jali. Padahal Pak Jali juga nggak berharap ada tamu banyak atau apa, enggak. Memang Pak Jali ini hidupnya dia ini nggak ada niat saya ini pengen jadi dukun terus ngobati orang atau mencelakai orang segala macam, nggak ada kepikiran seperti itu. Pak Jali ini hanya seorang yang memang dimintain tolong aja udah ngalir, nggak ada niat pengen aku harus jadi dukun nanti kaya seperti Mbak Rois ini, nggak. Nah singkat cerita, 3 bulan kemudian dari kejadian tersebut, ini tiba-tiba pada suatu pagi saat itu Pak Jali ini pengen menjemur badan. Pak Jali ini ngambil kursi, ditaruh di depan rumah, ini nungguin sinar matahari. Sinar matahari muncul, Pak Jali memakai sarung dengan nggak pakai baju. Sengaja memang badannya ini biar kena sinar matahari. Nah sementara Putri ini sedang masak dengan ibunya. Pak Jali ini kalau di tempat saya ini kalau lagi PP biar badan anget, sirkulasi darah ini normal, bener-bener biar sehat gitu loh. Pak Jali sedang seperti itu. Dan pada saat itu juga ya kan, ini namanya kena sinar matahari ya, panasnya juga nggak yang panas-panas yang kayak disiram air direbus itu kan nggak, ya kan? Jadi kan hanya panas kena sinar gitu kan ya. Ini tiba-tiba Pak Jali teriak, ya ampun. Nah pada saat itu Putri
ini mendengar Pak Jali ini jemur-jemur ini gak jauh dari warung itu juga, karena sama-sama di depan rumah. Putri langsung nanyain, "Bapak kenapa? Bapak kenapa?" Gak tahu. Ini coba lihat punggung bapak. Nah pada saat itu ini Putri langsung ke belakangnya Pak Jali. Ini di punggung Pak Jali ini ada cap telapak kaki. Jadi kayak kalau kita ini kan merah ini kerokan kan ya, kerokan pasti merah kan. Nah ini ada cap telapak kaki, ini bentuknya ini warna-warnanya ini kayak warna kerokan tapi membentuk telapak kaki. Putri kaget. "Hah Pak, kok kayak ada telapak kaki Pak? Kaki manusia loh Pak ini Pak. Masa toh pantesan tadi kok bener-bener panas banget." Nah saat itu Pak Jali ini ngaca, dan ternyata emang bener. Pak Jali ngeliat sendiri, ternyata tubuh bagian belakangnya ini ada cap kaki. Pak Jali sampai bingung, ini cap kaki apa? Dan anehnya berapa kali dimandikan atau apa segala macam, ini nggak hilang-hilang cap kaki tersebut. Atau mungkin ini karena brandingnya udah gede, cap kaki 3 mungkin ya, kayak larutan atau apa mungkin. Oh beda lagi ya, canda teman-teman. Nah pada saat itu akhirnya Pak Jali mandi. Setelah berjemur segala macam, Pak Jali mandi. Setelah mandi, Pak Jali keluar dari kamar mandi. Tiba-tiba Pak Jali merasakan hawa yang panas begitu. Begitu luar biasa Pak Jali merasakan yang panas banget. Aku kenapa ya? Pak Jali ini sampai tidak memakai baju lagi. Istrinya Bu Titin ini sampai ngomong, "Mbok nek wis 100 nganggo klambi Pak. Ojo ngono ah, mbok anono tamu apa-apa. Nek mau ya berjemur ya nggak apa-apa. Kalau sekarang ini udah mandi pakai baju, Bu, Bapak nggak kuat Bu. Bapak nggak kuat, panasnya luar biasa. Ibu lihat Bapak nggak?" "Iya sih Pak, Bapak sampai bercucuran keringat kayak gitu Pak. Padahal kan Bapak ini dari kamar mandi." "Lah makanya Bapak ngerasain yang panas banget." "Bu, ini coba Bu, lihat Bu, ada cap kaki loh Bu di punggung Bapak." "Oh iya Pak. Lah apa itu ya Pak?" Makanya Bapak nggak ngerti. Pada saat itu badan mulai memanas. Dan pada malam harinya Pak Jali ini menggigil. Bu, dingin Bu. Ambilin selimut Bu, ambilin selimut." Pak Jali ngerasain yang dinginnya luar biasa. Siangnya ini panas banget badan, ini malamnya dingin luar biasa. Pada saat itu sampai anehnya ini kan bukan di dataran tinggi, ini enggak. Ini Pak Jali ini ngobrol sampai keluar asap. Kita pernah kan di daerah pegunungan, di daerah yang tinggi, terus kita ngobrol sampai keluar asap. Ini kan pertanda kalau kita ini memang suhu tubuh kita ini sedang penyesuaian dengan kondisi dingin ini. Nah ini Pak Jali anehnya, ini hujan enggak dan kondisi memang hawanya panas, justru malah Pak Jali ngerasain yang dingin luar biasa. Dan ketika ngomong ini sampai keluar asap. Hingga pada akhirnya jam 4 menjelang subuh, jam 4 dini hari, Pak Jali ini teriak-teriak. Pak Jali ini ngerasain yang panas. Bu, awal Bapak panas Bu. Bapak nih ngopo iki Bu. Putri pun terbangun. "Bapak kenapa Pak?" "Gak ngerti Duk, panas banget Bu. Bu ambilin air. Saking panik Bu Titin ini langsung ambil air di bak. Ini langsung disiramkan ke Pak Jali. Bu, panas Bu. Nah pada saat itu harusnya kalau udah disiram kan adem ya. Enggak, ini Pak Jali malah justru ketika kena air panasnya lebih meningkat. Pak Jali kenapa emang? Ini ada apa dengan Pak Jali? Kok sampai Pak Jali seperti itu? Jam 6 pagi mereka ini udah pada bangun semua, langsung membawa Pak Jali ke rumah sakit. Dan pada saat ditangani dokter, ini anehnya telapak kaki manusia tadi yang ada di punggung Pak Jali ini hilang seketika. Pak Jali ini memperlihatkan ke dokter, "Ini loh Dok, kayak gini loh. Kenapa nggak apa-apa kok, coba kamu ngaca." Nah pada saat Pak Jali ngaca di rumah sakit ternyata emang bener, nggak ada bentuk telapak kaki yang nempel ada punggung Pak Jali, ini nggak ada. Iso yang ini, aku padahal ngerasain hal-hal yang bener-bener nggak kuat aku. Ada apa ini sebenarnya? Di rumah sakit Pak Jali kondisinya membaik, tapi lagi-lagi setelah membaik kan dari rumah sakit, dari pihak rumah sakit ini memperbolehkan pulang. Dan sesampainya di rumah, Pak Jali muntah darah. Bu, lah Bapak kenapa Pak? Baru masuk berapa langkah Pak Jali muntah darah. Bu, ambilin ember Bu. Istrinya sampai bingung, panik, begitu juga Putri. Ini Bapak kenapa? Ketika dibawa ke dokter baik-baik saja, sampai dokter memperbolehkan, ya udah pulang aja nggak apa-apa. Karena memang kita tidak mendiagnosa penyakit apapun di tubuhnya Pak Jali. Nggak ada apa jenis-jenis penyakit apa, ini nggak ada. Tapi anehnya setelah pulang, ini baru berapa langkah masuk ke rumah Pak Jali langsung muntah-muntah darah. Dan ini darahnya, ini sampai kalian pernah lihat peru nggak sih yang warnanya
kuning, terus ini udah dari dalam kerongkongan yang paling dalam banget, ini sampai bener-bener pas muntah, ini sampai ada lendir-lendir yang warnanya kuning. Wah, parah banget. Pak Jali ngerasain hal yang tidak wajar. Pak Jali ngerasain hal yang tidak wajar dan banyak warga yang nggak menjenguk. Karena apa? Warga ini udah nggak percaya dengan keluarga tersebut. Nah, seminggu sudah, kondisi Pak Jali semakin drop. Berkali-kali dibawa ke rumah sakit, hasilnya nihil. Berkali-kali tanya dokter, hasilnya nihil. Nggak ada yang tahu penyakitnya Pak Jali apa. Hingga pada akhirnya memang dari dokter ini meminta untuk Pak Jali ini ronsen. Saat itu ronsen mahal sekali. Pak Jali udah ronsen segala macam, dalamnya tubuhnya Pak Jali segala, nggak ada yang namanya kerusakan apapun. Tapi anehnya kesehatan Pak Jali lama kelamaan ini drop, menurun. Aku nengopo, aku kenapa? Hingga pada saat itu Pak Jali memanggil Putri. Putri, nggih Pak, sini. Bapak mau ngomong. Akhirnya Putri masuk kamarnya Pak Jali. Iya Pak, ada apa ya Pak? Duk, itu kan ada kamar yang di paling belakang, itu nggak pernah Bapak tempatin. Kamu tahu kan kamar itu? Iya Putri tahu Pak, tapi memang Putri ini orangnya nggak percaya hal-hal kayak gitu Pak. Terserah kamu. Kamu mau percaya apa tidak itu terserah kamu. Bapak hanya memberikan apa yang Bapak lihat. Kamu ngerti nggak, Duk? Di situ ada keris-keris, ada gaman-gaman, ada pusaka. Bapak harap kamu itu menjaganya, Duk. Siapa tahu Bapak ini nggak diberi umur lagi. Ini harus turun-temurun. Kamu harus kerumat. Kamu harus jagain, Duk. Tapi Putri takut Pak sama yang kayak gitu-gitu Pak. Putri nggak ngerti Pak. Duk, pesan Bapak, jangan sampai pindah ke tangan orang yang salah. Putri bingung di sini. Nah pada saat itu Pak Jali ngomong, dan satu lagi pesan Bapak, kalau pas malam Jumat Kliwon, kamar dibuka, dibersihin, ditengok, dikasih bunga-bunga di situ, dan kerisnya ini dicuci, diusap dari bawah ke atas. Yunduk yo, siapa tahu Bapak sudah nggak ada usia. Bapak juga nggak ngerti ini penyakit apa, Bapak nggak ngerti. Putri juga bingung, Bapak ini kenapa? Padahal Putri sendiri ini peka, dia ini peka, tahu kalau ada apa-apa mau kenapa-napa. Putri tahu, tapi ini untuk apa ya, mendeteksi bapaknya ini kenapa-napa nggak ada yang tahu. Hingga pada akhirnya 3 hari di rumah sakit, bapaknya Putri meninggal. Bapaknya Putri ini meninggal, Pak Jali meninggal. Tapi anehnya Mbah Rois datang, ada di situ. Mbah Rois hadir. Ini hanya RT, Mbah Rois, dan hanya 3 warga. Yang lainnya ini nggak ada yang namanya mau di situ, nggak ada. Mau nganterin jenazahnya nggak ada, nggak pada mau, karena sudah dicap pembunuh di sini. Pak Jali ini udah dicap pembunuh waktu menyembuhkan seseorang malah jadinya meninggal. Hingga pada akhirnya setelah 7 hariannya Pak Jali ini memang yang ngaji juga hanya orang-orang itu. Mbah Rois datang juga kadang datang kadang enggak. Jadi 7 hari ini Mbah Rois mungkin datang hanya 2 kali. Tapi anehnya kondisinya Mbah Rois ini tambah kaya. Kondisi Mbah Rois ini tambah kaya. Banyak pasien yang datang untuk berobat. Ada yang menanyakan berobat, ada yang menanyakan hari di mana untuk pernikahan, hari yang di mana buat dikitanan, ada yang minta untuk jodoh segala macam. Semua laris. Permasalahan apapun ditangani oleh Mbah Rois. Nah singkat cerita 1 tahun sudah berlalu. Ini Putri sedang jualan sama ibunya, jualan warung ya kan, jualan warung udah mulai buka juga. Ini ada ibu-ibu datang. Putini, saya mau ngasih tahu, nanti sore kita jenguk putrinya Bu Tarise itu sakit loh Bu. Nah pada akhirnya Putri pun ngomong sama ibunya, Bu, biarin Putri aja yang ikut Bu, ibu jaga warung aja nggak apa-apa. Nanti Putri yang jenguk Bu, bareng-bareng. Nanti Putri minta uang aja Bu buat patungan, siapa tahu buat beli buah atau apa Bu. Oh yowis Nduk, nanti tak kasih Ibu. Pada saat itu akhirnya Bu Tini ini ngasih uang, ini Nduk 15.000 buat patungan. Pada tahun itu 15.000, ini udah kayak 50.000. Pada tahun itu mungkin bisa dikatakan bisa juga 100.000. Dikasih 15.000, ini buat patungan. Nah patungan ke ibu-ibu, dan pada akhirnya ke tempatnya Ibu Tarise. Dan ternyata emang bener, anaknya Ibu Tarise ini sakitnya juga nggak wajar. Warga-warga juga pada bingung, ini kok sakitnya seperti ini ya? Ini gatal-gatal seluruh badan, keluar nanah, tapi anaknya ini nggak bisa tenang, penglihatannya ini nggak tenang. Dia kayak dihantuin apa gitu, dan nggak bisa diajak ngomong. Dan satu badan ini penuh koreng,
penuh garukan. Ini sudah bolak-balik ke dokter, udah bolak-balik ke rumah sakit, tapi tetap aja rumah sakit ini hanya ngasih obat dan segala macam, tapi tak kunjung sembuh. Hingga pada akhirnya karena biaya membengkak, yang membuat keluarganya Butaris ini tidak mampu untuk melanjutkan pengobatan opnam di rumah sakit dan segala macam. Jadi dibawa ke rumah, warga-warga datang. Nah, pada saat itu Putri ini melihat putrinya Butarise yang usianya kurang lebih 14 tahun. Ya ampun, kok mesra nih. Nah, pada saat itu satu persatu ngajak salaman, ngasih semangat ke putrinya Butarise. Suami Butarise juga ada di situ. Saat Putri ini salaman, tiba-tiba tangan Putri, boom, tiba-tiba ini tergerak nggak jadi salaman. Bahkan mundur, malah justru memegang jempol kaki dari putrinya Butarise. Yang putrinya Butarise ini udah nggak bisa ngeliat apa-apa, kayak bengong, pandangan kosong. Diajak salaman juga digerakkan sama teman-temannya, digerakkan sama orang-orang yang lainnya di situ. Tapi anehnya di sini Putri justru malah tangannya ini bergerak sendiri seolah harus mencet jempol dari kaki putrinya Butarise. Dipencet lah di situ. Nah, nggak ngerti, Putri juga nggak ngerti. Ih, kok tiba-tiba tanganku kayak gini? Ini aku kenapa? Bingung di sini. Dan gak lama kemudian ada yang menepuk pundak dari Putri. Putri, enggak bule, pripun bule? Ada apa bule? Ah wes yuk pamitan. Oh enggak bule. Nah, pada saat itu Putri mau pamitan. Orang-orang satu persatu pamit, masuk kamar, nanti muter keluar gitu kan. Putri masih ada di situ. Hingga pada akhirnya anak tersebut yang sudah lama nggak bisa ngomong tiba-tiba mengucapkan kata-kata, Bu, Ajeng lapar. Nah, pada saat itu ibunya langsung senang, girang. Bapaknya juga girang. Mbak Putri matur nuwun nggih Mbak Putri. Ini berkat Mbak Putri loh. Nah, orang-orang juga menyaksikan Putri. Ada beberapa orang yang juga trauma sama Putri. Trauma dalam artian di sini bapaknya Putri pernah menyembuhkan dan orang yang disembuhkan ini akhirnya meninggal. Nah, orang-orang ini nggak percaya. Jangan-jangan ini nanti Putri jadi keturunannya, terus akhirnya anak ini ntar jadi mati atau apa. Ada yang ngomong seperti itu. Sampai Putri bingung di sini. Putri aja nggak ngerti. Tiba-tiba tangan ini ada yang gerakin, terus langsung mencet bagian jempol kaki. Putri nggak ngerti. Tapi setelah itu anaknya sembuh. Kan aneh. Nah, hingga pada akhirnya ya kan, Putri ini berpamitan. Dan berapa hari kemudian perempuan tersebut, anak dari Ibu Tarise ini sembuh. Si Ajeng ini sembuh dan bisa sekolah lagi. Dan kabar ini sampai menyebar ke warga. Kalau Putri bisa menyembuhkan orang sakit, yang notabene sakitnya ini bukan sakit yang wajar. Orang-orang sekarang pada mengeluh-ngeluhkan nama baiknya Putri. Sampai Putri ini bingung sendiri. Banyak orang yang jajan ke warung, ini ngomong juga, "Weh Putri saiki lanjut ke bapak yo nduk yo." Enggak kok, orang Putri ini nggak ngerti apa-apa. Berkali-kali orang yang ke warung ini selalu ngomong seperti itu. Putri itu amanah loh, Putri harus menjaga. Enggak Pak, saya malah takut nanti dicap jelek kayak bapak, sedangkan Putri nggak pengen yang kayak gini Pak, nanti malah kenapa-napa. Enggak konduk, kita tahu bapakmu itu orang baik juga kok sebenarnya, mungkin pas apa saja. Pada ngomong yang seperti itu. Nah Putri ngomong, tapi saya nggak ngerti Pak, saya memang nggak ngerti tentang hal-hal seperti itu, dan saya ini kayak ada yang menggerakkan tangan saya ini, ya nggak ngerti semua. Saya juga nggak paham Pak tentang hal-hal seperti ini. Membaca doa pun saya nggak kok. Saya ini hanya megang, tiba-tiba kayak megang jempol kaki, terus kayak ada pergerakan dari tangannya Ajeng, Putri Ibu Tarise. Saya udah ngerasa senang aja, udah saya lepas. Saya nggak ngerti kalau ternyata akhirnya siuman. Itu aja Pak. Tapi orang-orang semuanya ini menganggap kalau Putri ini punya kelebihan. Ini orang-orang berpikir, wah Putri sekarang pinter. Dan gak lama kemudian pacarnya Putri juga datang. Nah kebetulan Herman ini datangnya ini jarang, karena Herman sering keluar kota gitu kan, ada kerjaan gitu kan. Ini yang membuat intens ketemunya sama Putri ini bener-bener gak bisa ditentukan. Pokoknya kalau memang bener-bener Herman ini free, libur, ya Herman bisa ketemu Putri gitu kan. Nah pada saat itu Putri pun cerita, "Mas aneh gak sih Mas, aku kok sekarang dicap kayak dukun, terus aku ini kayak dipanggil-panggil untuk nyembuhin Mas." Nah di sini Herman hanya bilang, ya gak apa-apa. Kalau memang itu bisa buat bantuin orang, terus orang itu jadi sembuh, ya gak apa-apa. Tenang aja sih. Herman berlaku seperti itu. Herman ngasih support seperti itu. Setahun berlalu, orang tambah berdatangan.
tambah berdatangan ke rumah Putri, berdatangan dari kota manapun untuk kesembuhan, minta kesembuhan. Ini ada yang sakit apalah, pada berdatangan ke rumahnya Putri. Sampai Putri ini bingung, loh, kok kayak gini setiap hari aku harus bantuin orang kayak gini yang aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti caranya gimana nggak ngerti. Putri sampai cerita ke ibunya juga ngomong, ya ibu ora ngerti. Nanti awas kamu kayak bapakmu. Ada orang yang meninggal malah kita ini nanti jadi bingung. Lah Putri nggak ngerti juga Bu, ini Putri harus menghentikan ini gimana. Nah makanya udah nggak usah yang kayak gini. Loh Bu, Putri juga nggak ngerti Bu. Ini orang-orang dari mana? Inilah yang namanya gedok tular mungkin Bu. Orang udah sembuh lewat tangannya Putri, mungkin terus akhirnya ngabarin ke yang lain. Ya wes lah, Dok, itu mungkin rezeki kamu, rezeki keluarga sini ya Ibu nggak ngerti. Mong Ibu yo takut aja kehilangan kamu. Nanti kayak bapak dulu kayak gitu, terus didatangi warga. Ibu ini yang malu, Dok. Ibu itu takut kenapa-napa dengan kamu kok. Ibu itu pinginnya kamu ya wes normal wae dadi wong wedok, jadi perempuan yang bantuin di dapur. Gak yang kayak gini Bu, ini malah takut loh Dok. Iya Bu, ya Putri juga pengennya kayak gitu Bu. Tapi orang terus berdatangan loh Bu. Terus beberapa kali ada yang ngirim uang, ada yang ngirim makanan segala macam. Putri gak pernah yang namanya minta uang kok didatengin kayak gini terus Bu. Putri bingung Bu. Putri juga cerita sama pacarnya ketika pacarnya datang. Pacarnya ini namanya Herman. Nah Herman ini semenjak Pak Jali udah meninggal, Herman ini ada kelakuan yang apa ya, yang awalnya santun banget, tapi ini karena bapak kepala rumah tangganya udah nggak ada, jadi Herman ini kayak berani ke belakang rumah. Herman ini kayak lebih leluasa di rumahnya Putri. Nah bahkan Herman ini pernah nanya ke Putri, Dek, ini ruangan ini yang bapak naruh pusaka toh Dek? Iya Mas, pusakanya ada di dalam semua Mas, di situ Mas. Oh, ya wes, yo yang penting kamu jaga diri aja. Yo nolong, tapi yo juga lihat kesehatan kamu juga. Itu pesan Mas, karena Mas yo jarang pulang juga. Yo mudah-mudahan dengan kamu kayak gini ya, mudah-mudahan Mas juga nanti di luar sana bikin project atau apa yang memang Mas kerjaan ini ngasilin uang, terus kita ini nikah. Yo saling doain aja. Dan gak lama kemudian Herman pulang. Tapi aneh, tingkahnya Herman ini ada yang aneh. Dulu pas ada Pak Jali, Herman ini gak berani yang namanya nanya anak ruangan mana, nanya ruangan ini, gak pernah. Mentok ada di ruang teras, ke ruang masuk ke dalam ini enggak. Mentok di ruang teras karena di teras ini kayak ada kursi-kursi bambu. Nah singkat cerita, berapa hari kemudian ini ada sesuatu hal yang membuat Putri ini bingung. Ini pasien udah mulai jalan ya kan, perekonomian keluarga Putri ini juga semakin meningkat. Tapi Putri kayak ada ngerasa yang bener-bener di hati Putri ini gak tenang. Ini Putri, ini ada apa? Putri ini gelisah, bolak-balik. Dipanggil lagi, itu Putri. Beberapa kali tetangga ini ada yang masuk rumah nyari Putri. Putri, itu loh, itu di depan rumah udah ada yang mau berobat kok. Putri bingung di sini. Ya ampun, aku kok perasaannya nggak kayak biasanya. Keringat dingin mulai keluar Putri. Putri ngerasain hal yang aneh. Akhirnya Putri ini mencoba. Ini siang hari loh ya. Ini siang hari. Akhirnya Putri ini mau cuci muka. Nah pada saat itu Putri ini ke belakang dan menimba air yang ada di sumur. Pada saat Putri menimba air, ini embernya ini udah dicemplungin ke bawah nih untuk ngambil air yang ada di sumur. Karena pakainya timba, kerekan gitu kan ya, pakai kayak semacam kayak apa sih, pakai tali gitu kan. Nah ini Putri itu udah nimba nih. Ini Putri ngangkat ini lagi-lagi nggak ada air. Loh, kok nggak ada air? Kembali lagi, ini embernya dicemplungin ke air lagi nih. Diangkat lagi berkali-kali hingga 3 kali. Ini setiap Putri narik ke atas, ini ember tidak berisi air. Hingga akhirnya Putri putus asa. Ini padahal ada airnya. Kenapa? Aku lagi kenapa? Putri kayak gak fokus, bener-bener saat itu gak fokus. Nah pada saat itu mah ada tetangganya yang ngomong juga. Memang tetangganya ini sering datang ke situ ya kan. Ada ibu-ibu juga, temennya ibunya Putri juga di situ. Ini udah kayak dianggap saudara. Putri, itu loh, pasien udah ada 3 nungguin kamu di depan rumah. Ayolah kamu keluar, ada yang sakit nungguin kamu. Mereka ini berharap sembuh kok. Ya Bude, nanti Bude, Putri mau nenangin hati dulu.
kamu kok pucet toh Putri? Iya, makanya Putri ini bingung Bude. Putri nggak ngerti kok tiba-tiba Putri punya perasaan yang aneh seperti ini. Nah, hingga pada akhirnya Putri mau nggak mau nemuin pasien-pasien tersebut karena memang udah dari luar kota. 3 orang jauh dari luar kota untuk berobat. 2 diantaranya ini orang stroke. Putri ini bingung di sini. Ya ampun, aku ini gimana sih? Kenapa sih? Ini bukan aku. Aku kok ngerasain hal yang aneh di tubuh aku. Tapi mau nggak mau, Putri melawan semua itu dan akhirnya Putri menemuin 3 pasien tersebut. Satu persatu disuruh masuk di ruang tamu, duduk. Putri mulai ngatasin di situ. Seperti biasa Putri hanya memencet bagian-bagian yang dimana yang dirasakan sakit. Dan setelah itu Putri ini juga ngasih air dan Putri ini berusaha untuk mendoakan agar supaya sembuh. Dan sekali lagi di sini Putri tidak pernah menarifkan atau apa segala macam. Putri nggak pernah. Karena bagi Putri ini malah justru pengen jadi manusia yang normal, gak yang seperti ini. Karena Putri ngerasain kayak setelah ngobatin orang sebanyak itu, ya kan, kadang-kadang pasien ini sampai sehari ini sampai ada 10 orang segala macam, ini setiap hari. Ini Putri kelelahan. Nah, pada saat itu memang Putri kayaknya setelah berusaha mengobati orang 3 ini yang dari luar kota, ini Putri kayak nutup pintu dan Putri ini membuat tulisan. Ini ditulis di depan rumahnya Putri, tutup sementara. Karena Putri ngerasain hal yang ini aku ada janggal nih. Anehnya, yang paling aneh, ini di teko besar ini berisi air putih. Saat itu Putri ini mau ngambil air. Saat ngambil air ini tidak tumpah ke gelas. Putri sampai bingung. Akhirnya Putri kesel-kesel menyopot tutup dari teko tersebut. Putri ngamatin ini airnya tumpah gak nih? Dan ternyata enggak. Air ini hanya miring. Ya ampun, ini kenapa? Ini kayak Putri halu yang bener-bener Putri yang bener-bener kecapean luar biasa atau apa. Nah, kebetulan pada saat itu ibunya lagi di pasar. Jadi Putri ini panik sendirian di rumah. Berjalannya waktu kurang lebih 1 minggu. Kejadian-kejadian janggal itu ini 1 minggu sudah. Dan memang Putri ini juga tutup. Gak ada orang yang ke situ. Jadi ada orang ke situ datang pulang lagi karena Putri di situ memang lagi gak mau terima pasien dulu. Gak mau. Berapa kali orang berobat ke situ, terus ada tulisan tutup, akhirnya mereka ini pulang. Nah, hingga pada akhirnya ini ada seseorang, ya kan? Ada seseorang yang datang tiba-tiba gedor-gedor pintu. Assalamualaikum. Ini jam 9 malam. Putri pada saat itu ini sudah di kamar. Ibu Putri sendiri, Putri ini juga sudah tidur. Assalamualaikum. Duk. Putri kaget, siapa ya? Malam-malam begini. Akhirnya Putri keluar. Dan pada saat Putri keluar, Putri kaget, membukakan pintu, ya kan. Ini tiba-tiba ada orang yang pernah nganter berobat. Jadi Pak D-nya sakit ke situ, stroke, ya kan. Dan ini orangnya nih nganter. Ini tiba-tiba ngomong sama Mbak Putri. Mbak Putri, ini gimana saya, Mbak? Pak D saya ini kemarin berobat di sini. Setelah pulang, ini stroke-nya ini boro-boro sembuh. Ini enggak. Yang ada Pak D saya ini meninggal. Ini gimana, Mbak Putri? Putri kaget. Hah? Meninggal? Masa toh, Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Beneran Pak, serius? Iya, Mbak. Ini gimana Mbak Putri? Mbak Putri ini pengobatannya gimana sih? Pak, sekali lagi Pak, saya ini juga benar-benar nggak ada keinginan menjadi seperti ini Pak. Dan Bapak sendiri kan yang datang ke sini. Saya tidak pernah menyarankan untuk datang ke saya. Saya juga nggak ngerti Pak. Saya tentang pengobatan saya juga nggak ngerti. Bapak sendiri yang memaksa saya untuk saya ini mengobati Pak D Bapak. Mbak Putri saya nggak mau tahu. Ini Mbak Putri harus tanggung jawab kalau gini. Loh Pak, gimana sih? Ibunya bangun. Oh nopo Put, oh nopo. Nggak tahu ini Bu. Ini kok katanya Pak D yang pernah berobat di sini meninggal Bu. Ibunya ikut kaget. Nah ibunya Putri ini mencoba menjelaskan. Yo ginilah Pak, namanya juga takdir. Nggih Putri kula niki pun berusaha semaksimal mungkin kok Pak. Nggih mboten wonten sing ngertos Pak. Sing jelas Putri kula niki nggih pun sausahane Pak. Nah pada saat itu orang tersebut akhirnya pergi kesel. Ibunya Putri ngomongin Putri, ini gimana Putri kok bisa kayak gitu? Putri juga gak ngerti Bu. Justru malah Putri ngalamin beberapa kali hal janggal Bu di rumah ini sendiri. Nah singkat cerita, akhirnya mereka pun istirahat. Nah pada saat pagi harinya, ini baru buka warung ya kan, jam 8 pagi, ibunya ini baru buka warung, sarapan. Tiba-tiba ada tamu lagi, ibu-ibu. Assalamualaikum. Nah Putri dengar, Bu, ada tamu kayak Bu. Bentar Bu tak temuin. Iya. Nah akhirnya Putri nemuin
Mbak Putri, ini gimana Mbak? Suami saya ini meninggal. Putri kaget. Loh, kok bisa Bu? Loh, kok bisa gimana? Orang berobat di sini kok. Harusnya ibu ini yang tanya. Kok bisa suami ibu meninggal? Mbak ini ngapain suami saya? Putri bingung di sini. Bu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin Bu, dan saya nggak pernah nyuruh ibu kesini juga kan. Ibu ini dapat informasi dari mana tentang saya ini bisa ngobatin kan? Saya juga nggak buka praktek atau segala macem. Orang-orang mulai berdatangan ke sini. Loh, saya nggak mau tahu. Kok akhirnya suami saya jadi meninggal kayak gini? Saya ini baru nikah seminggu loh. Saya ini istri keduanya. Lah kok malah ditinggal? Wah, lucu lagi nih. Ternyata ada ibu-ibu yang baru dinikahin. Nikah seminggu, orangnya tiba-tiba stroke, langsung dibawa ke situ. Ini malah meninggal. Nah, singkat cerita, akhirnya ini 1 minggu berjalan, banyak orang-orang yang datang dengan yang sama laporannya. Banyak pasien yang sudah berobat di tempatnya Mbak Putri ini meninggal. Putri tambah panik. Putri tambah kebingungan yang luar biasa. Orang yang habis dipijit atau memang diatasin sama Putri ini rata-rata meninggal. Akhir-akhir ini Putri di sini nggak mau lagi yang namanya ngobat-ngobatin. Putri stres, mengurung diri. Putri ini mengurung di kamar, dan Putri ini bener-bener kepala ini campur aduk. Putri merasa bersalah, banyak korban berjatuhan. Ini sampai pacarnya Putri ini pas datang ke situ. Nah, pada saat itu pacarnya ini ketemu sama Bu Tini. Bu, Putri di mana ya Bu? Di kamar, nggak mau keluar. Dia ini benar-benar banyak tekanan akhir-akhir ini. Banyak pasien yang datang ke sini ini, banyak yang meninggal. Ya udah Bu, biar saya ketemu Putri Bu. Ya udah itu disuruh keluar, udah di kamar terus. Diketok lah kamar Putri. Dek 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 dek. Dek Putri, ini aku Herman. Putri keluar Putri. Akhirnya Putri membukakan. Aku bingung Mas. Aku bingung. Aku gak ngerti Mas. Sabar udah. Lagian kamu ngapain sih kayak gini-ginian? Mending kamu bantuin ibumu. Udah gak usah buka praktek-praktekan kayak gini. Udah gak usah ngerasa bersalah juga. Lagian kan bukan kamu juga yang membunuh mereka. Mungkin memang udah takdirnya seperti itu. Yang di rumah sakit lagi dirawat terus meninggal juga banyak kok. Udah kamu tenang aja. Aku mungkin gak akan kayak gini-gini lagi. Aku gak ngerti aku. Putri ketakutan di situ. Dan pada akhirnya setelah itu ngobrol-ngobrol sama pacarnya coba nenangin si Herman ini. Dan pada saat itu Herman ini masih kayak penasaran dengan beberapa ruangan yang ada di dalam rumah Putri. Herman ngomong, Putri bikinin air minum dong, teh manis kayak apa kayak. Oh ya udah bentar aku bikinin ya. Nah Putri ini bikinin, ke warung lah Putri. Herman ada di ruang tengah. Herman ini melihat kiri kanan. Setelah nggak berapa lama Putri kembali lagi setelah membuatkan air minum. Dan disitulah Herman sudah tampak lain. Di sini kayak Herman ini buru-buru. Putri, kayaknya aku langsung buru-buru deh. Nanti gampang aku sini lagi deh. Loh, kamu gimana sih baru aku bikinin minum kok kayak gini? Kata si Putri. Enggak lah, aku langsung cabut aja dulu. Nanti gampang aku sini lagi. Herman langsung pamit. Ada apa dengan Herman? Persis di malam Jumat Kliwon, di mana setiap malam Jumat Kliwon Putri ini selalu memandikan keris yang dari bapaknya. Putri memasuki ruangan tersebut yang biasa Putri ini masuk di setiap malam Jumat Kliwon. Seperti biasa Putri memandikan keris itu. Putri ini sambil nangis bingung, dan cara ngebersihannya aja udah gak seperti biasa fokus atau apa, ini udah enggak. Putri kembali lagi memasukkan keris tersebut, dimasukin ke kantong warna putih, ya kan? Ada beberapa keris di situ. Dan gak lama setelah itu Putri ini ngajak ngomong keris-keris yang ada di situ. Keris pusaka, terserah apa kalian namanya. Sebenarnya ada apa? Sebenarnya ada apa? Aku kok bisa seperti ini? Aku yang kacau banget seperti ini. Banyak orang yang aku tanganin terus aku gak ngerti, dan dapat kabar banyak orang yang meninggal setelah aku tangani. Ini ada apa? Ini salahku. Ini Putri jadi kayak orang gila, ngomong sama keris-keris. Aku gak ngerti kalian ini siapa. Kalian ini dipesenin dari mungkin buyutku atau mungkin eyangku turun-temurun, tapi hingga akhirnya di aku, dan aku gak ngerti harus gimana sama kalian. Bapak, tolong saya Pak. Anakmu ini loh Pak,
Banyak orang yang udah meninggal di tanganku, Pak. Aku ngerasa bersalah di sini, Pak. Putri ini bingung banget di sini. Jadi Putri ngerasa bersalah. Banyak orang berobat akhirnya pada meninggal. Nah, singkat cerita akhirnya Putri kesel di ruangan itu. Dan keesokan harinya semua warga ini udah mulai geger. Oh, pantas kayak bapaknya. Bapaknya juga pembunuh dulu. Kayak gitu. Putri udah mendengar warga-warga banyak mengasumsi yang seperti itu. Kalau Putri ini udah gak manjur lagi. Kalau Putri ini ngobatannya udah mulai ngasal-ngasalan semenjak udah banyak uang. Padahal di sini Putri nggak ngerti harus yang gimana. Dari awal mulai dia bantuin orang ini juga nggak ngerti. Tapi warga sudah mengasumsi sendiri, ya namanya juga warga ya. Kadang-kadang dia ini suka ikut campur urusan rumah tangga orang gitu kan ya. Nah, inilah yang membuat Putri ini semakin panik di sini, semakin bingung di sini, semakin tertekan terus-menerus. Dengan adanya kejadian seperti ini, Putri tertekan. Ini ibunya juga ikut memikirkan. Dan akhirnya ibunya Putri ini jatuh sakit. Putri ini jatuh sakit. Gak jualan warungnya. Gak jualan udah. Putri ini ikut memikirkan. Anaknya digunjingin warga. Yang pertama bapaknya dulu seperti itu. Ini giliran Putri. Putri ini kebingungan. Antara ini Putri pengen ngebantuin, tapi takutnya ibunya Putri sendiri nanti bakalan meninggal. Karena apa? Berapa pasien sudah di tangan Putri dan meninggal. Putri trauma di sini. Hingga pada akhirnya Putri nekat memberanikan diri. Udah Bu, ayo kita ke rumah sakit. Dibawalah ibunya ke rumah sakit. Saat itu ibunya dibawa ke rumah sakit. Kata dokter, ini ibunya baik-baik saja. Hanya kecapean. Dikasih obat biasa udah. Dan pas waktu di rumah sakit, ibunya nggak ngerasain yang demam atau apa, yang flu, yang apa. Enggak, ibunya baik-baik saja. Di rumah sakit ini nggak ada yang namanya penyakit yang diderita sama ibunya si Putri. Butini ini nggak ada. Dan pada akhirnya Butini diperbolehkan pulang. Sesampainya di rumah, Butini ini kembali kambuh. Butini kambuh, di sini Putri bingung. Ibu kok tambah kayak gini, Bu? Nggak tahu, Dok, dada ibu sesak. Bener-bener dada ibu sesak banget, Dok. Nggak ngerti, Dok. Dan anehnya, kaki sebelah kiri, kaki kanan ibunya ini tidak bisa digerakkan. Mati separuh. Dok, lah ini kaki ibu kenapa, Dok? Nggak bisa digerakin, Dok. Dok, kaki ibu. Wah, Putri tambah bingung. Tadi di rumah sakit nggak apa-apa. Ini kaki ibunya ini jadi nggak bisa bergerak sebelah kiri. Putri panik di sini. Nah, pada saat itu mungkin ada beberapa tetangga yang kiri kanan rumahnya Ibu Tini ini ada yang masih peduli. Akhirnya datang juga ke situ. Di sini Putri memang bener-bener kesel. Bude, ini TV Ibu, Bude. Aku nggak ngerti. Aku mau cuci muka dulu, bentar, Bude. Putri keluar dari kamar. Ibunya ini bersama 2 orang perempuan juga, ibu-ibu juga, tetangganya yang mungkin masih peduli karena yang lain udah nggak pada peduli. Putri ini langsung masuk ke dalam ruangan yang dimana keris-keris itu, pusaka-pusaka itu berada. Tempat dimana ritualnya bapaknya Putri yang biasa Putri masuk ke situ. Putri masuk ke situ. Saat masuk ke situ, Putri langsung kunci pintu, jerak dari dalam. Dan memang penerangannya di situ hanya dengan memakai lampu tempel, bukan lampu yang nyala itu, bukan lampu yang dari listrik, dengan lampu tempel. Putri nyalain lilin di situ, Putri nyalain lampu itu dengan korek. Dan setelah itu Putri di situ. Putri ngamuk. Semua diacak-acak, keris-keris semua diacak-acak sama Putri. Aku harus gimana? Apa ini dosaku? Apa ini salahku? Ini sekarang ibuku yang sekarat seperti ini. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin membawa ibu ke dokter. Aku itu harus gimana? Kalian ini benda apa? Kalian gak bisa menolongku. Tapi kenapa Bapak harus menitipkan ini semuanya ke aku? Kalau akhirnya berakhir seperti ini. Putri terus-menerus menyalahkan bapaknya. Putri terus-menerus menyalahkan leluhur-leluhurnya yang sudah turun-temurun menitipkan barang itu, keris itu, pusaka itu, yang membuat Putri ini kesel, bingung, gak ngerti apa-apa. Diacak-acak semua di situ. Ruangan itu ini jadi berantakan yang awalnya bersih. Satu ruangan itu jadi berantakan, satu kamar jadi berantakan. Putri ngamuk. Tiba-tiba ini ada yang narik Putri. Ada yang narik Putri, membanting Putri. Buah! Dan Putri diseret ke arah pojok. Ini ruangan hanya 2x2 meter. Dan pada saat itu Putri udah diseret ke pojok. Tiba-tiba pintu terbuka. Tiba-tiba
Putri melihat ada bapaknya Putri masuk ke dalam ruangan tersebut. Tak, tak, tak. Dan disusul ada beberapa orang-orang yang Putri ini gak ngerti, gak kenal. Ini sudah pada tua semua. Dan Putri ada yang ingat, ini Putri lihat, ini ada kakeknya Putri. Dan selebihnya Putri gak ngerti. Ini muka mereka, banyak yang tua-tua, lebih tua dari kakeknya Putri. Ini siapa? Putri kaget. Bapaknya Putri ini hanya terdiam. Semuanya ini diam. Mungkin lebih dari 10 orang. Anehnya dalam ruangan yang sekecil itu kayak bisa masuk semua. Dan tanpa berhimpit-himpitan. Dan pada saat itu bapaknya ini senyum. Dan bapaknya ini bilang, kamu bakal menemukan jawabannya, Nduk. Sabar. Putri kaget. Nah, gak lama kemudian saat Putri kembali lagi, ini memastikan ini bener bapaknya dan mungkin ini anggota keluarganya atau gimana. Ini Putri kembali lagi, ini Putri pengen memastikan, bayangan tersebut hilang. Dan ternyata Putri ini dalam keadaan pingsan. Putri terbangun. Jadi saat ngamuk, Putri diseret, ini Putri ini dalam keadaan pingsan. Putri ini terbangun, justru malah Putri udah gak ada di pojokan. Putri ini ngadepnya ini ke atap. Dan saat Putri ini bangun, Putri bangun duduk. Putri kaget. Semua barang-barang yang di situ yang sempat diacak-acak oleh Putri, ini semuanya kembali tertata rapi. Hah? Kok udah rapi semuanya? Siapa yang rapihin? Padahal kunci pintu kamar ini dikunci dari dalam, dari ruangan Putri. Berarti kan nggak ada orang masuk selain Putri. Putri bingung di sini. Ini si pengirim cerita sampai ngomong ke saya. Itu pas di ruangan itu, Mas, saya sampai bingung sendiri, Mas. Posisi saya ini kayak pingsan, terus tiba-tiba saya melihat ada bapak saya kenal ada kakek saya karena saya pernah lihat. Tapi yang selebihnya saya nggak ngerti. Muka-mukanya asing, cuma mereka lebih tua. Ini masuk ke ruangan itu yang memang benar-benar ruangan itu 2x2 meter yang seolah-olah kok bisa muat banyak. Dan ketika saya terbangun semua udah rapi dan gak ada orang masuk karena kan saya kunci dari dalam, Mas. Nah, pada saat itu Putri ini keluar dari kamar dan memastikan ibunya. Ternyata ibunya ini udah tertidur. Dan 2 orang perempuan yang jagain tadi, tetangga-tetangganya yang masih peduli, ini Putri menanyakan, ibu gimana, Bude? Bule? Udah tidur. Udah kamu istirahat aja. Besok gak usah dagang dulu, gak apa-apa. Biar ibu kamu cepat sembuh dulu. Nanti kalau udah sembuh baru jalan lagi, dagang lagi warungnya. Iya Bude, matur nuwun. Akhirnya 2 tetangga tadi pulang. Nah, pada akhirnya Putri ini gak bisa tidur malam itu. Putri duduk di ruang tamu. Putri sambil mikirin kejadian mimpi tadi. Kok bapaknya di mimpinya ini bilang, kamu akan menemukan jawabannya. Ada apa ini? Pada keesokan harinya Putri ini bangun jam 7 pagi. Jam 7 pagi Putri bersih-bersih, nyapu-nyapu segala macam. Dan gak lama kemudian tiba-tiba ini menggunakan sepeda ontel, Mbah Rois datang. Duk, isi apa? Kalian tahu Mbah Rois kan, dukun itu. Tasik nyapu Mbah. Putri langsung berpikir, jangan-jangan Mbah Rois. Karena apa? Di sini bapaknya ngasih tahu nanti akan ketemu jawabannya. Dan ini kok tumben Mbah Rois kok tiba-tiba datang. Ada apa ini dengan Mbah Rois? Kok aneh? Tiba-tiba datang. Putri di sini bener-bener ngerasa yang curiga. Mbah Rois di sini langsung ditandar sepeda. Setelah sepeda ini distandarin, akhirnya Mbah Rois ini menemui Putri. Duk, siapa? Nyapu Mbah? Ada apa toh Mbah? Cahayu kok mukanya kok kayak gitu. Ojo nesu. Jangan marah gitu mukanya. Mbah kesini tuh malah peduli sama kamu kok. Ibu kamu di mana? Ibu sakit kok Mbah? Jangan-jangan Mbah ini Mbah ki wis tuwa nduk. Mbah sudah sepuh. Apa ibumu nggak cerita sama kamu? Cerita? Maksudnya Mbah? Ibumu itu udah jujur belum sama kamu? Selama ibumu nggak jujur, penyakitnya akan terus menjalar. Kamu gak bakalan bisa ngobatin. Semakin kamu ngobatin, semakin dia sakit. Wes, percaya aku tak mulai. Aku mau pulang dulu. Mbah Rois tiba-tiba kayak gitu. Putri bingung. Mbah, bentar dulu Mbah. Bentar dulu Mbah. Saya gak ngerti Mbah ini.
Ya wes, si Mbah kesini tuh cuma mau nyampein. Kalau Mbah nggak bohong, Mbah harus nemuin ibu. Gondak ibu mau malu. Nanti ibu malah izin. Maksud Mbah apa sih? Ya wes terserah. Ayo. Kalau mau masuk ayo masuk. Nah akhirnya Mbak Rois ikut masuk. Masuk ke kamar dan pada saat itu Mbak Rois langsung ngomong sama Bu Tini. Bu, wes jujur mbak anakmu dulu. Sudah jujur sama anakmu apa belum? Mau sampai kapan seperti ini terus? Mbah, Duk, Bu, ini ada apa sih Bu? Putri nggak ngerti. Niki wenten apa toh Bu? Duk, sakit ibu semakin parah. Ibu ini berbuat salah ya Duk. Tiba-tiba kata-kata pertama ibunya mengucapkan ibu ini berbuat salah. Duk, sebenarnya ibu itu yang telah berbuat jahat Duk. Lah jahat nih ngopo toh Bu? Ibu ini berbuat apa? Ayo ngomong Bu. Putri ini udah gak dipercaya sama orang loh Bu. Warung kita juga sering sepi udah. Nah kan, kenapa aku gak mau masuk kamar sini? Nanti kalian jadi ini berantem. Mbak Tini, ngomong toh sama anakmu. Sak jujur wis. Iya Nduk, ibu itu udah menjual keris-keris bapak. Menjual keris-keris bapak? Lah, bukannya keris-keris masih ada di situ semua Bu? Iya Nduk, tapi ibu menggantikan keris-keris itu yang palsu. Dan ibu ini memang bikin sesuai dengan mirip yang itu. Ibu jual kerisnya bapak Bu? Iya Nduk. Nah, wis toh jujur. Nggak wis ngene toh enak. Terus uangnya kemana? Uangnya kemana? Saya nggak mau minta uangnya kok. Orang saya ini tetangga kalian kok. Saya mau tanya uangnya kemana. Ibu itu kok nggak ngerti. Ibu itu kayak dihipnotis waktu jual beli. Ibu ya dibikinin sesuai miripnya. Udah ibu terima. Tapi kok ibu ini kayak nggak nerima uang. Yang ada ibu bawa pulang ini jadi daun. Ternyata ibunya ini menjual keris-keris bapaknya. Pada saat itu di sini Putri menyalahkan ibunya. Putri terus-menerus menyalahkan ibunya. Berarti akibat keris ini diganti, akhirnya Putri ini nggak bisa nyembuhin orang. Seperti itu mungkin ya kan, nggak bisa nyembuhin orang, yang membuat semua orang ini banyak yang meninggal. Percuma Putri ini merawat keris itu, tapi ternyata yang dirawat ini keris imitasi. Nah di sini pada akhirnya Mbak Rois ini menjelaskan, Duk, kamu nggak boleh terus-terusan nyalain ibumu. Ini semua bukan kemauan ibumu, cuma perantaranya lewat ibumu. Maksudnya Mbah? Kowe ndak dicoba capu wong? Ya, ngomong wae. Iya Mbah, waktu itu kok aku kayaknya kok apa yo, ada orang ketemu aku terus nggak kenal, kok tiba-tiba ngomong di pasar suruh ngambil keris, nanti bakalan diganti, terus dikasih uangnya ini sampai ratusan juta. Aku yo iya ngono tok Mbah, aku nggak ngerti Mbah. Iya Nduk, ibumu juga nggak ngerti. Yang jelas ibumu ini juga terhasut juga. Ambil air sana, ambil air. Putri ke belakang ambil air. Gak lama kemudian Mbak Rois ini membaca sesuatu yang memang itu keyakinannya dari Mbak Rois, ya kan? Dibacalah air itu, terus gak lama kemudian Bu Tini disuruh minum. Ngombetin, nggih Mbah, diminum lah. Dan setelah diminum agak mendingan. Makanya jangan pernah suudzon sama orang, ngerti? Makanya aku suka mending sombong aja aku ini. Gak kadang aku ini merendah malah orang kayak gitu kok. Mending aku kayak gini aja udah apa adanya aku. Kalau aku yang ini aku tua juga kok. Kata Mbak Rois seperti itu. Makanya Mbak Rois ini memang orangnya sombong. Memang sombong sebenarnya. Tapi memang itu bawaannya. Karena daripada dia merendah terus dicap jelek atau apa segala macam, yang namanya juga dukun gitu ya, Mbak Rois ya udah kayak gini adanya aku kayak gini. Memang karakternya Mbak Rois seperti itu. Mbah, lah terus apakah bakal terus-terusan kayak gini Mbah? Terus banyak orang yang berjatuhan sakit atau apa, terus ibu kondisinya kayak gini gimana Mbah? Wes tenang. Jenenge gaman ki nek jodoh balik.
nek jodoh ki mesti mulai pulang. Wis leluhurnya kamu itu sing jogo ki ngeri. Wis tenang wae. Ya wis aku tak pamit sik. Akhirnya Mbah Rois pun pulang. Hingga berjalan waktu, akhirnya pas malam Jumat Kliwon, Putri udah nggak mandiin lagi karena Putri udah tahu kalau itu keris yang imitasi kan. Jadi udah nggak malas ke rumah lagi, nggak mau lagi yang namanya memandikan segala macam. Ini Putri udah nggak mau. Hingga pada akhirnya Putri ini tidur cepat. Putri ini tertidur dan dimimpikan ada suara bapaknya dengan sangat jelas sekali. Kamane wis mulih nduk, wis dijogo ya. Kalau kamu udah nggak sanggup jogo, titip ke Mbah Rois. Mbah Rois ki wong apik. Mbah Rois itu orang baik. Bapaknya juga gak pernah dendam sama Mbah Rois. Ya memang wataknya seperti itu. Tiba-tiba Putri terbangun dengar suara bapaknya. Keris sudah pulang. Putri langsung menuju ke ruangan tempat keris tadi. Dan pada saat Putri masuk ke dalam situ, Putri melihat keris-keris yang asli dan yang imitasi ini berserakan, yang palsu ini berserakan dan terlihat menyala. Yang asli ini menyala, memancarkan cahaya. Nah pada saat itu Putri yakin, oh ini udah pulang. Kok bisa pulang gitu ya? Ini saya nggak nalar, saya kok ini masa keris jalan sendiri gitu? Saya nggak ngerti. Saya orang yang sekarang saya nggak ngerti apa seperti itu, apa dia terbang atau gimana? Ini kerisnya pulang. Dan keesokan hari ini Putri langsung mengemas dengan kain yang putih, warna putih yang biasa untuk bawa keris tersebut, dimasukkan ke salah satu kotak, dan Putri ini membawa ke rumahnya Mbah Rois. Ke rumahnya Mbah Rois kaget. Iki dudu aku sing njaluk lho ya. Critakno napa iki kok ujug-ujug nggawa keris kene. Aku dimimpiin bapak, Mbah. Ya wis deleh kene sih. Nanti kalau ada apa-apa ambil aja lagi. Kalau memang butuh atau apa, udah ibumu nanti sembuh kok. Ternyata bener, berangsur-angsur gak ada 1 minggu ibunya Putri, Ibu Tini sudah bisa jalan kaki. Dan gak lama kemudian disusul dengan datangnya Herman, pacarnya si Putri. Dan pacarnya si Putri ini gak mau ke dalam masuk, hanya duduk di luar. Kan aneh. Nah pada saat itu Putri ngomong, kamu kenapa gak mau ke dalam sih? Udah di sini aja. Ya karena aku kangen aja sih, jadi aku pengen duduk-duduk di luar aja atau kita keluar aja. Emang kenapa, ada apa? Putri nanya. Berapa kali aku kesini, nggak enak kamu di sini, keluar aja lah. Nah pada akhirnya Herman dan Putri keluar. Dan setelah keluar, ya kan ada suatu tempat duduk gitu kan ya di bawah pohon kelapa. Di situ Herman cerita, kalau beberapa kali Herman ke situ, bapaknya Putri ini ada di depan kamar yang tempat naruh keris-keris tadi. Ini dia berdiri tegap dengan menggunakan belangkon sesuai adat Jawa. Herman berkali-kali lihat. Makanya pada saat itu Herman kan aneh, Herman itu aneh, kondisi Herman ini aneh. Herman nggak menceritakan ke Putri. Nah disinilah Putri ngomong, menceritakan semua kejadian itu. Oh pantes, ibumu itu sempat mau cerita sama aku, tapi dia potong sendiri. Ibumu itu sempat mau cerita sama aku, terus dia dipotong sendiri. Pas aku nanyain, tapi nggak dilanjut. Bilang daun hipnotis atau apa gitu, mau menanyakan soal itu karena saya sendiri nggak ngerti. Ya aku mending ya terserah ibu kalau mau cerita, tapi aku nggak ngerti soalnya. Ibu itu pernah cerita kayak gitu. Herman ternyata pernah mau diceritakan. Dan pada akhirnya memang setelah keris ini udah dititipin Mbah Rois, dan akhirnya kehidupan mulai normal. Putri juga sudah tidak lagi yang mengobati atau apa-apa segala macam. Putri akhirnya nikah sama Herman, dan ruangan tempat naruh-naruh keris tadi ini udah sering dibuka, sering dibersihin segala macam. Memang di situ ruangan bapaknya, terus dikasih lampu, terus benar-benar yang udah kayak normal lah ya, kayak udah nggak ada lagi yang apa ya, klinik-klinik di situ gitu loh. Dan orang-orang mulailah di sini kayak saling memaafkan ke keluarganya si Putri. Itulah kisah pengalamannya si Putri. Udah lama banget ini kisah. Mudah-mudahan di sini ada edukasi baik, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Dan buat teman-teman, mohon bersabar yang ceritanya belum bisa dibacakan. Insya Allah satu persatu akan saya bawakan ya. Dan cara ngirimnya cerita seperti ini. Per paragraf kirim, per paragraf kirim, per paragraf kirim, per paragraf kirim, per paragraf kirim. Dengan seperti ini, cerita seperti ini, saya ini mudah ngafalinnya ya. Seperti ini. Dikirim kemana? Nih Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke 0858
085870433336. Ini nomornya, oke? Udah di save semuanya? Oke, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Dan buat teman-teman yang mau pesen kaos segala macam, monggo silakan. Ini kalian bisa pre-order. Pre-order ini kayak semacam kalian pesen dulu ya kan, tulis nama kalian pesen dulu dengan mengirimkan uang segala macam. Jangan takut uang itu hilang. Nah, kalian bisa komplain ke nomor ini ketika pengiriman belum datang atau segala macam, dipertanyakan, monggo silakan. Mohon bersabar, pasti akan dikirimkan walaupun telat ya. Karena saya juga nggak menduga ternyata yang pesen kaosnya RAW ini puluhan ribu. Apalagi mendekati lebaran, percetakan kaos ini banyak yang menerima orderan-orderan. Dan mohon bersabar, karena saya mementingkan kualitas agar kualitasnya ini bagus ya, dikirim ke luar negeri, di mana segala macam ya. Dan mohon bersabar, pasti akan dikirimkan ke alamat kalian masing-masing. Kenapa sih mas kok kaosnya ini mahal banget sampai 200 ribu? Nah, sebagian dari penjualan kaos akan kita sumbangkan. Jadi kita ini pakai kaos sambil berbagi juga gitu. Udah mau lebaran ya kan, kita saling berbuat kebaikan. Oke, akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita.